Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesyaningsi. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah semester kedua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian metode penyelesaian dan contoh dari hadis tematik. Yang pertama itu pengertian dari hadis tematik. Hadis tematik sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu maudu'i. Menurut bahasa yaitu berarti masalah atau pokok permasalahan. Sedangkan menurut istilah, hadis tematik yaitu meletakkan atau merendahkannya. Sehingga kata ini kebalikan dari mengangkatnya. Maka dari itu, yang dimaksud dengan hadis tematik adalah menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dari buku-buku hadis sehingga menjadi satu tema yang terkait. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan penjelasan dan pengkajian tentang metode tersebut. Sebenarnya hadis tematik ini hampir sama dengan tafsir tematik, yaitu tafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Hanya saja dalam tafsir tematik ini seseorang harus mengkaji hadis tersebut apakah rawinya sahih atau tidak. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian hadis tematik. Yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus menentukan dulu tema apa yang akan kita bahas dalam hadis tematik tersebut. Kemudian selanjutnya menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam suatu tema, baik secara lafal maupun makna dengan menggunakan metode takhrij al-hadis. Jadi setelah kita menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu kita mengumpulkan hadis-hadis yang akan kita bahas tersebut. Selanjutnya mencari asbabul wurud dari hadis tersebut. Setelah itu melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas perawi. Setelah itu kita melakukan penelitian matan hadis yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau syadz dari hadis tersebut. Setelah itu kita mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa dengan tema yang akan kita bahas tersebut. Selanjutnya membandingkan berbagai syarah hadis. Setelah itu melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Setelah semuanya selesai, selanjutnya yaitu menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh dari hadis tematik itu sendiri, yaitu tentang hudud. Hadisnya itu hadis Sahih Bukhari nomor 3216 yang sebagaimana artinya, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Lais dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al-Makhzumiti yang mencuri lalu berkata, siapa yang membandingkan masalah ini kepada Rasulullah SAW? Sebagian mereka berkata, tidak ada yang berani menghadap Rasulullah SAW kecuali Usama bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun bersabda, apakah kamu minta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah? Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah lalu bersabda, orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat, pejabat atau penguasa elit masyarakat, mereka mencuri, mereka membiarkannya. Dan apabila ada orang dari kalangan rendah seperti masyarakat rendahan, rakyat biasa, mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Setelah kita menentukan hadisnya, selanjutnya kita akan mentakhrij hadis tersebut. Setelah penulis menelusuri hadis dalam beberapa kitab, di beberapa kitab hadis sahih, penulis menemukan hadis serupa juga dalam beberapa tempat, yaitu dalam hadis sahih Muslim bab hudud hukuman nomor hadis 1050. Selanjutnya dalam kitab Sunan Abu Dawud bab hukuman yang lain mendapat pengampunan
hadis nomor 4373. Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi bab hukuman atau hudud nomor 1430. Setelah kita mentakhrij dari hadis tersebut, selanjutnya kita akan menentukan kritik sanad dan matan. Hadis tentang mencuri di atas dalam redaksi, namun penulis hanya mengkajinya satu, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari berkedudukan sebagai pentakhrij al-hadis, seorang periwayat yang menuliskan periwayatan dalam sebuah kitab. Sanad di atas menunjukkan bahwa Al-Bukhari menyandarkan kepada riwayat sebelumnya, yaitu Qutaibah bin Sa'id. Nama periwayat sekaligus urutannya dalam hadis tersebut yaitu yang pertama yaitu Aisyah, lalu Urwah, Ibnu Shihab, lalu Qutaibah bin Sa'id, lalu Bukhari. Selanjutnya itu analisis ketersambungan sanad dari lahir hingga wafat gurunya, muridnya, hingga tahammul al-wada', yaitu cara penyampaian dari hadis tersebut. Setelah itu kita melakukan analisis perawi, kualitas perawi dan metode periwayatannya. Berdasarkan tarikh arwad di atas dapat disimpulkan bahwa antar perawi ada ketersambungan, bukan hanya di antara mereka satu zaman atau mu'asyarah, tetapi juga bertemu sebagai guru dan murid, mu'asyarah. Berdasarkan metode periwayatan hadis di atas, dari segi al-ada menggunakan sigat hadatsana, an, dan sami'tu, sehingga masuk dalam kategori hadis mu'an'an dengan metode at-tahammul as-sama'. Oleh karena itu hadis ini berstatus mutasil atau sanadnya bersambung. Berdasarkan jar wa at-ta'dil di atas, perawi diriwayatkan adil dan robit atau siko. Tidak ada satupun kritikus hadis yang mencela atau mentakhrij periwayat dalam hadis tersebut. Berdasarkan selanjutnya itu kita menganalisis sanadnya. Dari analisis ketersambungan sanad, kualitas perawi dan metode periwayatan yang telah dilakukan di atas, terbukti bahwa masing-masing sanad serta penelitian para periwayat dari periwayat pertama hingga mukharij al-hadis secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dari ketersambungan sanad, mulai dari mukharij al-hadis sampai sanad terakhir yaitu Qutaibah, maka hadis riwayat Al-Bukhari di atas terdapat ketersambungan sehingga disebut dengan mutasil. Selanjutnya dari segi penelitian kualitas perawi, Ibnu Shihab Az-Zuhri, penulis menyimpulkan bahwa kualitas semua perawi adalah thiqah, adil dan robit. Dari segi penelitian kualitas, dari segi metode periwayatannya juga terdapat siqat al-ada' yang berbeda-beda yaitu sami'tu, an, dan haddatsana. Dengan demikian hadis di atas termasuk hadis mu'an'an dengan metode at-tahammul as-sama'. Setelah itu kita melakukan kritik matan. Ada dua hal yang perlu diteliti dalam hal matan, yaitu apakah ada syadz di dalamnya atau adakah ilatnya. Setelah penulis melakukan penelitian matan hadis di atas, maka menurut penulis pada hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih thiqah. Oleh karena itu, maka menurut penulis matan hadis ini adalah terhindar dari syadz. Kemudian hadis di atas menurut penulis juga tidak ada illat karena dari sisi susunan lapasnya penulis tidak menemukan kalimat yang rancu, artinya tersusun dengan bahasa yang fasih sehingga layak disebut sebagai hadis Nabi. Dan hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan juga dengan fakta sejarah atau sirah nabawiyah, karena di dalam hadis terdapat juga asbabul wurud pada zaman itu, tidak bertentangan juga dengan akal sehat. Oleh karena itu, dari sisi matan hadis di atas, menurut penulis adalah hadis sahih. Jadi setelah melakukan penelitian baik dari sisi sanad maupun matan, maka penulis menyimpulkan bahwa hadis di atas adalah hadis sahih li dzatihi, sehingga merupakan hadis yang ma'mul atau bisa diamalkan dan dijadikan landasan hukum atau hujjah.
6 yaitu analisis dari hadis tersebut. Jadi kesimpulan dari hadis ini yaitu sebagai makhluk sosial, bila ada yang melanggar peraturan hendaklah menetapkan hukuman sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Jika kita ingin memberikan hukuman, terkadang manusia ini sering salah dalam memberikan hukuman yang dalam melanggar, yang pelanggarannya kecil diberikan hukuman yang berat, begitu sebaliknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah marilah kita bersama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.